Halo semua, perkenalkan nama saya Indrian Sukses Lumbanturuan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari sistem basis data. Di sini di mana UASnya diminta untuk menganalisis sebuah ERD. Oke, sebelum menganalisis ERD, kita harus tahu dulu yang pertama, apa itu ERD, terus komponen-komponen apa saja di dalam ERD, terus apa itu entitas, relasi, atribut, kardinalitas, dan baru kita bisa menganalisisnya. Yang pertama, RD. RD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dalam sebuah sistem, khususnya dalam desain basis data. Jadi RD ini biasanya digunakan di database, di mana si RD ini digunakan untuk memodelkan tabel-tabelnya. Oke, selanjutnya ada komponen-komponen RD. Yang pertama ada entitas. Entitas digelambangkan dengan persegi panjang, selanjutnya ada relasi yang dilambangkan dengan belah ketupat, selanjutnya ada atribut yang dilambangkan dengan oval, dan yang terakhir ada kardinalitas yang digambarkan dengan garis. Oke, entitas. Apa itu entitas? Entitas adalah objek nyata atau abstrak yang dapat dibedakan secara unik. Jadi biasanya di dalam database yang menjadi entitasnya itu adalah sebuah tabel. Jadi contoh, kita mempunyai sebuah aplikasi website yang membahas tentang buku. Jelas berarti yang menjadi tabelnya adalah buku. Nah, selanjutnya ada atribut. Apa itu atribut? Atribut adalah karakteristik atau informasi yang dimiliki oleh entitas. Jadi contohnya kayak tadi, kita memiliki aplikasi website perpustakaan misalnya, pasti ada buku. Nah, bukunya itu jadi objek, dan si bukunya ini memiliki judul, memiliki penerbit, penulis, dan lain-lain. Selanjutnya, relasi. Relasi adalah hubungan antara entitas. Jadi biasanya di aplikasi website itu, apalagi yang kompleks, tidak hanya satu tabel, ada banyak atau beberapa tabel. Nah, itu biasanya dibutuhkan dengan relasi. Contohnya seperti ini, jadi buku berrelasi dengan penulis, di mana buku memiliki atribut penulis, pengarang, penerbit, dan lain-lain, sedangkan penulis memiliki atribut nama penulis, nama pena, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas adalah konsep yang menjelaskan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas lain dalam suatu hubungan. Nah, gimana contohnya? Jadi kayak gini. Jadi ada hubungan antara buku dan penulis. Si penulis ini bisa menulis beberapa buku, sedangkan buku hanya bisa ditulis oleh satu penulis. Jadi itu adalah kardinalitas one to many. Jadi di mana si penulis bisa menulis beberapa buku, sedangkan si buku hanya bisa dimiliki oleh satu penulis. Contohnya seperti itu. Nah, kardinalitas ini memiliki macam-macam ya. Ada one, one to many, atau one biasanya di sini one many, ada one dan only one, wajib satu, ada zero or one, ada one or many, atau zero or many, banyak. Nah, langsung saja kita analisis studi case yang ada. Jadi di sini studi case tanpa atribut. Jadi banyak entity, ada beberapa entity yang tidak memiliki, semua entity tidak memiliki atribut. Oke, langsung saja kita mulai dari supplier sini. Jadi di mana supplier memiliki hubungan dengan entity shipment, di mana hubungan tersebut dinamakan dengan relasi send. Jadi di mana satu supplier dan hanya satu supplier memiliki 0 atau banyak shipment.
Atau seperti ini, supplier orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku itu pasti satu, dan gak boleh kurang dari satu, dan gak boleh lebih satu. Akan memiliki 0 atau banyak shipment atau transaksi penerimaan barang dari supplier. Jadi contoh, supplier A, perusahaan A, yaitu memiliki 0 shipment. Nah, ada supplier B, perusahaan B, memiliki 1 shipment. Ada supplier C memiliki 1, 2, 3 shipment. Memiliki 3 shipment, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya supplier ke item. Entity supplier ke item. Jadi di mana relasi supplier memiliki relasi dengan item yang dinamakan supplies dengan kredalitas one or more dengan 0 or more. Jadi di mana orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku memiliki 0 atau banyak item. Jadi contohnya seperti supplier A memiliki 0 item. Supplier B dan C memiliki 1 item. Supplier C memiliki hanya 1 item. Kayak gitu. Atau dibalik. Item pasti memiliki 1 supplier atau lebih. Gak boleh setiap item gak boleh gak punya supplier. Jadi misal item A dimiliki oleh supplier A dan B, dan item B hanya dimiliki oleh supplier B. Jadi item gak boleh punya supplier. Nah, selanjutnya shipment ke item, di mana entity shipment ke item memiliki hubungan relasi yang dinamakan includes, di mana shipment transaksi penerimaan dari supplier, di mana shipment memiliki kardinalitas 0 or more, dan item memiliki kardinalitas one or many. Mirip kayak sini, supplier sama item. Jadi di mana shipment pasti memiliki item, sedangkan item belum tentu memiliki shipment. Kayak gitu, sama yang kayak tadi. Selanjutnya entity item ke produk memiliki relasi yang dinamakan use in, di mana ini pasti memiliki satu-satu semuanya. Jadi item jenis komponen bahan baku produk pasti memiliki satu produk atau lebih. Produknya jenis mebel yang dibuat perusahaan. Jadi contoh, item A itu pasti memiliki produk, dan item B pasti memiliki 2 produk. Ya, pasti memiliki satu atau lebih. Kayak contoh, item B memiliki 3 produk contohnya. Kalau dibalik juga sama, produk pasti memiliki item lebih dari 1 atau 1. Dan produk bisa lebih, contohnya seperti produk A pasti memiliki 1 item, item A contohnya, dan produk B bisa memiliki 3 item, dan kayak gitu contohnya. Produk ke order juga mirip-mirip dengan supplier ke item, dengan shipment ke item juga mirip. Jadi produk entitas produk memiliki
hubungan dengan order. Hubungannya dinamakan request, di mana produk memiliki kardinalitas one or more, sedangkan order zero or more. Jadi di mana kayak tadi produk satu produk belum tentu memiliki order, sedangkan order pasti memiliki satu atau lebih produk. Jadi contoh, orderan A pasti memiliki produk, sedangkan produk yang udah ada, misal produk C, belum tentu ada orderan, belum tentu order. Nah yang ini, yang customer ke order juga sama kayak supplier ke item. Jadi customer belum tentu memiliki orderan, sedangkan orderan pasti memiliki customer, dan si customernya itu hanya satu. Contoh, orderan A pasti orderan A memiliki customer kayak gitu, sedangkan si customer bisa memiliki banyak orderan. Jadi contoh, orderan A dia itu pasti cuma satu customer doang, sedangkan si customer A bisa memiliki order B, C, E, F, dan lain-lain. Atau si customer malah tidak memiliki orderan sama sekali, itu bisa. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.